Apakah Israel itu berarti disematkan kepada Nabi Yakub karena seluruh penduduknya adalah keturunan Nabi Yakub? Tidak saudara. Tidak begitu. Apakah mereka juga Yahudi karena keturunan dari Yahuda? Juga tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita sampai juga pada pertanyaan nih ya. Kita akan menjawab pertanyaan untuk pekan ini ya. Ada pertanyaan dari beberapa sahabat ya. Sekali lagi saya sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kan bisa disampaikan di kolom komentar untuk kita jawab pada pertemuan ataupun pada video-video yang akan datang gitu. Jadi di komen apapun kalau ada pertanyaan, insya Allah itu yang akan kita angkat menjadi video ya, yang akan kita upload ya. Ini ada pertanyaan, Ustadz, apa perbedaan antara Bani Israel dan Yahudi? Bani Israel dan Yahudi. Baik, sahabat yang dicintai Allah, pasti kita pernah mendengar kalimat Bani Israel, kita pernah mendengar kalimat Yahudi, ya. Mungkin bagi kita agak bingung, ini apa sih Bani Israel dan apa ini Yahudi gitu. Nah, ini saya mau mencoba untuk menjawab ini dan mudah-mudahan jawaban ini sebagai gambaran bagi kita yang membedakan antara Bani Israel dan Yahudi. Karena Bani Israel ya bisa dikatakan berbeda, ya bisa dikatakan tidak berbeda dengan Yahudi. Berbeda karena Bani Israel lebih umum. Ya, menjadi sama karena Yahudi bahagian daripada Bani Israel. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Di antara makna dari Israel adalah hamba Allah, kekasih Allah. Isra dan Il adalah Allah. Isra ini yang maknanya berbeda. Ada yang mengatakan hamba, abd. Ada yang mengatakan kekasih, ya, khalil. Maka dari itu, ini nama disematkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub punya 12 anak. 12 anak. Ada diantaranya Simon, Ruben, Dan, ya, terus Naftali, Gad, Yahuda, Lewi, Benyamin, Yusuf. Itu diantara nama-nama 12 nama anak dari Nabi Yakub. Nah, 12 nama anaknya ini lalu memiliki keturunan yang banyak, yang mereka ini hijrah menuju ke Mesir di saat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi wazir ataupun perdana menteri di Mesir, dan kala itu Palestina sedang dilanda kesulitan, ya, kekeringan, maka Nabi Yusuf meminta kepada seluruh saudaranya yang jumlahnya 12 ini beserta dengan anak keturunannya untuk berangkat menuju ke Mesir, hidup di sana dengan jaminan dan fasilitas dari Nabi Yusuf. Maka inilah yang disebut hijrahnya Bani Israel. Hijrahnya anak keturunan Nabi Yakub. Bani anak keturunan Israel Nabi Yakub. Termasuk salah satunya yang ikut hijrah ke sana adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, inilah dia Bani Israel. Bani Israel beranak pinak berada di Mesir kala itu. Ya, menjalani hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Mesir dari suku Kipti, ya, dari suku Fir'aun, ya. Dan akhirnya juga hidup bersamaan dengan pemerintahan Fir'aun yang ada di sana. Berganti Fir'aun. Ya. Dan ketika Nabi Musa hadir, maka Nabi Musa yang kala itu termasuk bahagian daripada Bani Israel, itu diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel berangkat menuju ke tanah Kan'an, tanah Palestina, pulang ke tempat asal mereka agar mereka terbebas dari segala kezaliman Fir'aun dan mereka membuka Baitul Maqdis untuk hidup di sana. Singkat cerita, di antara Bani Israel itu ada anak keturunan Yahuda. Nah, anak keturunan Yahuda itu disebut dengan Yahudi. Dan beberapa ahli sejarah menyampaikan bahwa apa yang ada dan dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu kebanyakan adalah keturunan dari Yahuda, sehingga mereka disebut Yahudi. Dan yang setelahnya juga kalau dilihat garis nasabnya semua berbalik kepada Yahuda, sehingga mereka disebut anak keturunan Yahudi. Maka sampai ketika Nabi Musa masuk ke Palestina, tapi belum sampai tempatnya beliau sudah meninggal dunia, dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun meninggal dunia juga
ketika baru beberapa langkah masuk ke tanah Palestina, dilanjutkan oleh Nabi Samuel alaihi salam, tapi ternyata juga tidak mampu untuk masuk ke sana, dilanjutkan dengan Talut. Talut akhirnya memiliki tentara bernama Daud. Daud akhirnya menjadi raja karena mampu mengalahkan Jalut. Lalu dilanjutkan oleh putranya Sulaiman. Semua ini masih kerajaan besar Bani Israel. Tapi ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, baru Bani Israel kala itu terpecah, terbagi menjadi dua kerajaan. Satu disebut kerajaan Yahudi karena kebanyakan dari orang yang tinggal di sana itu adalah anak keturunan Yahuda. Sedangkan satu tetap memakai nama Israel karena yang hadir di sana banyak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam dan bukan hanya sekedar keturunan dari Yahuda. Itu bedanya antara Bani Israel dan Yahudi. Nah, sekarang yang ada di Israel itu siapa? Apakah Israel itu berarti disematkan kepada Nabi Yakub karena seluruh penduduknya adalah keturunan Nabi Yakub? Tidak saudara. Tidak begitu. Apakah mereka juga Yahudi karena keturunan dari Yahuda? Juga tidak. Karena mereka sudah berganti dan lain sebagainya. Ya, nasabnya sudah tidak langsung nyambung kepada Nabi Yakub dan nasabnya juga tidak langsung nyambung kepada Yahuda. Ini sekelumit mungkin, mudah-mudahan mampu membuka mata kita berkaitan dengan masalah Bani Israel dan Yahuda, dan mudah-mudahan ini juga memberikan semangat pada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sejarah-sejarah orang-orang terdahulu, sehingga dengan membacanya keimanan kita makin bertambah. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.